Pembaruan tentang pertarungan di kelas berat yang telah lama ditunggu-tunggu tampaknya semakin dekat memasuki oktagon. Meski demikian, ada satu ganjalan yang kembali menjadi penghalang kenapa pertarungan itu belum juga dikonfirmasi resmi oleh UFC. Reporter dan presenter MMA Ariel Helwani telah melakukan pembicaraan dengan pihak orang dalam UFC dan telah mengklarifikasi hasil dari pembicaraan mereka pada hari Selasa kemarin tentang cara kerja internal di saat promosi akan menggelar pertarungan terbesar yang mungkin dilangsungkan di tahun ini. Pertarungan tersebut tentang rencana penyatuan gelar kelas berat terhebat sepanjang masa antara Jon Jones versus Thomas Aspinall. Jones dan Aspinall telah dikaitkan satu sama lain selama bertahun-tahun, dan banyak yang menganggap keterlambatan pertunjukan ini disebabkan lantaran Aspinall diyakini menjadi lawan terbesar bagi The Bones. Menurut Helwani sebagai orang dalam UFC, promosi telah melakukan semuanya dari apa yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Namun menurutnya kembali, saat ini kuncinya kembali terpulang kepada Jon Jones sebagai penentu utama apakah pertarungan itu dapat digelar atau tidak seperti yang dikatakannya sebagai berikut. Menurut pemahaman saya, hal itu tidak sepenuhnya akurat. Jika pertarungan ini tidak terlaksana, jika berakhir dengan kegagalan, UFC tidak dapat disalahkan. Berdasarkan percakapan yang saya lakukan, UFC telah melakukan segala upaya dengan itikat baik untuk mewujudkan pertarungan ini. Tentu saja ketika pertarungan tidak membuahkan hasil, ada banyak alasan. Bukan karena Tom Aspinall yang menjadi alasan mengapa pertarungan belum terjadi. Yang akan memutuskan apakah pertarungan ini akan terjadi atau tidak adalah Jon Jones. Ini bukan berita baru. Jika Jon ingin kesepakatan dilakukan hari ini, kesepakatan itu bisa saja terjadi hari ini. Itu selalu tergantung padanya, kata Ariel Helwani dalam salah satu keterangannya di akun YouTube miliknya beberapa hari lalu. Yang menjadi masalah saat ini, terlepas dari status Jon Jones sebagai petarung berkelas di heavyweight, hingga saat ini Jones terlihat mengabaikan kebangkitan dari Aspinall, yang bisa jadi tahun ini adalah tahun tantangan terberatnya. Mengalahkan Miocic bukanlah satu argumen yang harus mengangkat namanya lebih tinggi lagi. Dan itulah mengapa seperti yang diuraikan kembali oleh Helwani, bahwa promosi telah memenuhi semua tuntutan dari kedua petarung dengan alasan pertarungan ini yang akan menjadi satu bukti siapa yang terbaik di kelas berat yang kembali dijelaskannya dengan mengatakan, "Saya yakin UFC telah memenuhi semua tuntutan dengan cara yang sangat menguntungkan bagi kedua petarung. Mereka berdua punya tuntutan. Jika cerita tentang pertarungan ini ditulis, jika tidak terwujud, maka tidak akan ada di UFC. Saya benar-benar yakin UFC telah melakukan segala yang mereka bisa untuk mewujudkannya. Apakah pertarungan ini sudah pasti? Saya tidak mendengar hal itu terjadi." Katanya kembali menjelaskan apa yang diketahuinya sejauh ini tentang potensi pertarungan tersebut. Masih belum bisa disimpulkan dengan jelas apa sebenarnya yang diinginkan oleh Jones hingga pertarungan ini sulit digelar. Meski demikian, sepertinya Jones yang harus bertanggung jawab dari tanggapan penggemar yang menyegelnya berupaya lari dari tantangan juara interim asal Inggris tersebut. Pertarungan gelar yang berikutnya yang juga mungkin akan mengalami kendala terjadi di kelas menengah antara sang juara Dricus Du Plessis melawan penantang gelar yang sensasional Khamzat Chimaev. Sepertinya Khamzat akan kembali mengalami hal-hal seperti sebelumnya yang memaksanya harus mengingat memorandum bagaimana langkahnya kembali mengalami kesulitan untuk menjadi juara. Apakah akhirnya The Boers akan menunggu waktu sedikit lebih lama dari yang direncanakan untuk kesempatan pertamanya meraih gelar atau diberikan lawan yang sepadan menggantikan DDP? Pasalnya dari pemberitahuan terbaru media MMA, setelah Dricus Du Plessis kembali mengalahkan Sean Strickland, sang juara dipastikan akan menghadapi tantangan terbaru dan terberatnya Khamzat Chimaev. Akan tetapi di saat sang juara merasakan kegembiraannya karena bisa menghadapi pesaing yang sudah lama menjadi idamannya sebagai teman dansa di oktagon, DDP malah mengalami cedera yang memaksanya untuk mundur dari pertarungan pertahanan gelarnya tersebut. Rencana pertarungan itu pun telah diagendakan akan berlangsung di musim panas ini, atau tepatnya di acara Pekan Pertarungan Internasional pada bulan Juni mendatang. Namun dari laporan cedera Du Plessis tersebut meledakkan amarah dari sang penantang yang menyebut kepala gerbong di divisinya sebagai pembohong besar di kelasnya. Melalui akun media sosialnya, sepertinya Khamzat tidak benar-benar meyakini dari alasan yang diungkapkan oleh DDP. Dengan kata lain, Khamzat mengindikasikan bahwa sang juara di kelasnya itu sedang berupaya untuk menghindari pertarungan mereka.
Merasa dilecehkan dari keadaannya sekarang, Du Plessis juga memberikan tanggapan yang serius untuk mengembalikan kepercayaan di hati penggemarnya. Sang juara tersebut juga turun ke media sosialnya membalas dari ocehan Khamzat dengan mengatakan, "Mari kita lihat kira-kira 2,5 tahun terakhir dan beritahu aku siapa yang omong kosong." Balasan dari Du Plessis ini jelas mengingatkan Khamzat yang juga pernah mengundurkan diri dari pertarungan akibat cedera atau kebugaran kesehatannya. Ya, rencana pertarungan mereka di musim panas memang sudah terlihat tidak begitu lama lagi. Dan tampaknya pekerjaan ini harus segera diselesaikan oleh pihak promosi. Apakah harus menggantikan DDP dengan pesaing lainnya dengan judul perebutan gelar interim? Atau bisa saja promosi mempertahankan pasangan ini hingga keadaan keduanya benar-benar membaik untuk saling berdansa dalam pertarungan gelar. Melihat gelagat bahwa promosi akan mengirimkan lawan terbaru Khamzat, tentunya para pesaing lain juga tidak ingin menunda kesempatan mereka untuk hadir dalam gelar interim. Siapa tahu promosi merestui dari tawaran yang dilakukannya. Pesaing Caio Borralho langsung turun ke media sosialnya menawarkan diri sebagai pengganti DDP dalam perebutan gelar interim. Dia mengatakan, Khamzat menjawab ya, satu-satunya hal yang masuk akal adalah sabuk interim. Pertarungan ini akan lebih besar dari dia versus Dricus. Catat kata-kataku. Beginilah satu bentuk keyakinan dari Borralho untuk menggantikan absennya Du Plessis. Dari kalimatnya ini mengartikan bahwa Chimaev telah menyetujui tantangan dari pesaing peringkat ke-6 UFC ini lewat media sosial. Dan tampaknya juga dari kesetujuan Khamzat juga mengartikan bahwa pesaing Czechnya tersebut diyakini tidak ingin menunggu lebih lama lagi untuk kembali bertarung di promosi Dana White, apalagi jika judul tersebut mengarah kepada gelar interim. Di sisi lain, bentuk pemulihan cedera dari Du Plessis juga belum dikonfirmasi resmi apakah akan memakan waktu yang cukup lama atau tidak. Hingga saat ini UFC masih mencari jalan untuk kembali mengerjakan pertarungan Du Plessis melawan Khamzat, yang menurut mereka pasangan ini merupakan pertarungan terbaik di kelas menengah. Seperti yang dikutip dari MMA News, Dana White kemungkinan besar tidak akan memberikan lawan pengganti dari potensi pertarungan tersebut. Dan tampaknya lebih mengutamakan kemunduran jadwal pertarungan yang diprediksi akan digelar di bulan Oktober untuk pertarungan Abu Dhabi, bulan di mana Khamzat meremukan rahang Whittaker di tahun lalu. Dan jikapun promosi tetap ingin melangsungkan pertarungan gelar interim meski peluang ini sangat tipis, Nassourdine Imavov mungkin akan berontak jika namanya dilewatkan begitu saja sebagai pesaing peringkat nomor 1 di divisi kelas menengah. Menurut hemat pandangannya, promosi akan tetap menanti kesembuhan dari DDP untuk menggelar pertarungan gelar tersebut meskipun harus menunda jadwal pertarungan. Mereka tentunya akan mengabaikan keinginan Khamzat yang ingin melaksanakan pertarungan sebelum kembalinya sang juara dari masa pemulihan cederanya. Bagaimanapun juga, UFC lebih melirik level keuntungan dari pertarungan yang akan dijadwalkan daripada harus memaksakan pertarungan dengan menggantikan kandidat pedansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.